Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Saya Aidisyah Fitri dengan NIM 0601232036 dari kelas IP2. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih yang disebut dengan negara hukum rule of law itu, dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Negara hukum rule of law itu adalah konsep di mana pemerintah harus tunduk pada hukum dan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Konsep ini juga berkaitan dengan keadilan kebenaran, hak asasi manusia, serta pentingnya ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini ditekankan bahwa penegakan rule of law merupakan syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara itu, dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan berdasarkan pedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, dan hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu, atau disebut dengan government no by man but by law, atau juga dengan disingkat dengan the rule of law. Ciri-ciri restart atau rule of law diantaranya yang pertama adanya hak asasi manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat peralihan administrasi dalam perselisihan. Adapun afidisi dari kalangan ahli hukum yang disebut dengan Anglo-Saxon memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut. Yang pertama adanya supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada berkesenangan atau kewenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, adanya kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Dari ciri-ciri restart atau rule of law yang sudah dipaparkan barusan, masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian barusan, terlihat bahwa peranan pemerintahan hanya sedikit, karena ada dalil bahwa pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Demokrasi, baik secara bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik, dapat berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang telah disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian, di negara demokrasi, hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan juga prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar dan tidak akan terkendalikan. Jadi, negara yang demokrasi sangat membutuhkan hukum. Menjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat yang di luar negara agar dapat dinyatakan sebagai negara yang demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Namun demikian, negara hukum adalah syarat pertama dan yang utama bagi para demokrasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Maria Budiarjo dalam Franz Magnus Suseno tahun 1997 yang menyatakan bahwa demokrasi konstitusional pertama-tama merupakan restart atau rule of law, perumusan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional yang dikenal dengan istilah restart atau rule of law atau juga disebut dengan negara hukum.
Jika negara tidak membuat hukum sebagai panglima, dampaknya dapat kita lihat dari berbagai aspek yang akan saya jelaskan dalam hal ini. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah pengabaian terhadap keadilan, yang dimana hukum seharusnya membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun kenyataannya seringkali hanya menjadi alat bagi kepentingan kelompok elit. Keadilan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Korupsi yang merajalela dan hukum yang tidak dijadikan panglima mengakibatkan banyak penegak hukum dan juga pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi. Contohnya, dalam kasus yang diberikan termasuk korupsi oleh pejabat tinggi seperti Setia Novanto dan Pinangki, ketidakadilan dalam penegakan hukum seperti kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dan juga penindasan seringkali tidak dapat penyelesaiannya secara adil. Contohnya nih, yang diberikan dalam kasus Ferdy Sambo dan kasus penindasan ibu pedagang sayur di Medan. Hukum sebagai mitos dalam konteks ini, hukum yang dianggap sebagai cerita yang tidak memiliki kekuasaan nyata untuk melindungi rakyat dan juga menegakkan keadilan. Hal ini menjadikan hukum sebagai mitos di mana masyarakat tidak lagi percaya pada efektivitasnya. Pengaruh politik yang seringkali mengalahkan hukum, sehingga keputusan-keputusan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan politik daripada prinsip keadilan. Ini yang menyebabkan hukum itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, dan hanya menjadi alat bagi penguasa. Secara keseluruhan, tanpa hukum sebagai panglima, negara akan mengalami ketidakadilan, korupsi, ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal seperti ini juga yang akan mengakibatkan masyarakat itu tidak adil dan juga tidak sejahtera. Sekian penjelasan saja dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.